Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rabila, saya dari kelompok 4. Hari ini saya akan membahas mengenai obat anti hipertensi. Untuk tidak membuang waktu lagi, mari kita saksikan video berikut ini. Pengertian dari obat antihipertensi. Antihipertensi merupakan jenis pengobatan baik oral maupun parenteral yang bertujuan untuk menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Cara mengetahui tinggi tidaknya tekanan darah seseorang adalah dengan mengetahui terlebih dahulu tekanan darahnya, yaitu dengan mengambil dua ukuran yang umumnya diukur dengan menggunakan alat yang disebut dengan tensimeter. Kemudian diketahui tekanan darahnya. Contoh, 120/80 mmHg. Angka 120 menunjukkan tekanan darah atas pembuluh arteri dari denyut jantung yang disebut tekanan darah sistolik. Kemudian, angka 80 merupakan tekanan darah bawah saat tubuh sedang beristirahat tanpa melakukan aktivitas apapun yang disebut dengan tekanan darah sistolik. Khasiat dan penggunaannya. Tujuan pengobatan hipertensi adalah untuk mencegah terjadinya morbiditas dan mortalitas akibat tekanan darah tinggi. Ini berarti tekanan darah harus diturunkan serendah mungkin yang tidak mengganggu fungsi ginjal, otak, jantung, maupun kualitas hidup, sambil dilakukan pengendalian faktor-faktor resiko kardiovaskular lainnya. Kemudian, manfaat terapi hipertensi yaitu menurunkan tekanan darah dengan antihipertensi telah terbukti menurunkan morbiditas dan mortalitas kardiovaskular, yaitu stroke, iskemia jantung, gagal jantung kongestif, dan memberatnya hipertensi. Jenis-jenis obat dan penggolongan obat antihipertensi. Yang pertama, diuretik. Diuretik bekerja melalui berbagai mekanisme untuk mengurangi curah jantung dan menyebabkan ginjal meningkatkan ekskresi garam dan air. Yang kedua, antagonis reseptor beta. Antagonis reseptor beta bekerja pada reseptor beta jantung untuk menurunkan kecepatan denyut dan curah jantung. Yang ketiga, antagonis reseptor alfa. Antagonis reseptor alfa menghambat reseptor alfa di otot polos vaskular yang secara normal berespon terhadap rangsangan simpatis dengan vasokonstriksi. Yang keempat, kalsium antagonis. Kalsium antagonis menurunkan kontraksi otot polos jantung dan atau arteri dengan mengintervensi influx kalsium yang dibutuhkan untuk kontraksi. Penghambat kalsium memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menurunkan denyut jantung, volume sekuncup, dan resistensi perifer. Yang kelima, S-inhibitor. S-inhibitor berfungsi untuk menurunkan angiotensin 2 dengan menghambat enzim yang diperlukan untuk mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Hal ini menurunkan tekanan darah baik secara langsung, menurunkan resistensi perifer. Dan angiotensin 2 diperlukan untuk sintesis aldosteron maupun dengan meningkatkan pengeluaran natrium melalui urin sehingga volume plasma dan curah jantung menurun. Dan yang terakhir, vasodilator. Vasodilator adalah obat golongan ini bekerja langsung pada pembuluh darah dengan relaksasi otot polos atau otot pembuluh darah. Yang termaksud dalam golongan ini adalah prazosin, hidralazin. Efek samping yang kemungkinan akan terjadi dari pemberian obat ini adalah sakit kepala dan pusing. Contoh obat antihipertensi dengan jenis 1 diuretika. Contoh obatnya itu furosemide dan HCT atau hidroklorotiazid. Kedua, antagonis reseptor beta dengan contoh obat acebutol, atenolol, metoprolol, dan propranolol. Jenis ketiga, antagonis reseptor alfa dengan contoh obat yaitu klonidin. Keempat, antagonis kalsium. Contoh obatnya itu dilitiazem, nifedipin, dan verapamil. Kelima, S-inhibitor atau disebut dengan penghambat enzim konversi angiotensin. Contoh obatnya itu captopril, lisinopril, dan ramipril. Dan yang terakhir yaitu vasodilator dengan contoh obat hidralazin. Efek samping dan cara mengatasinya.
Semua obat antihipertensi menimbulkan efek samping umum seperti hidung mampet dan mulut kering, rasa letih dan lesu, gangguan penglihatan, rasa mual dan muntah. Ada kalanya hipotensi, terutama obat-obatan sentral. Efek-efek ini seringkali bersifat sementara yang hilang dalam waktu 1-2 minggu. Dapat dikurangi atau dihindarkan dengan cara pentakaran menyelinap, artinya dimulai dengan dosis rendah yang berangsur-angsur dinaikkan. Dengan demikian, penurunan tekanan darah mendadak dapat dihindarkan. Begitu pula obat sebaiknya diminum setelah makan agar kadar obat dalam plasma jangan mendadak mencapai puncak tinggi dengan akibat hipotensi kuat. Itulah hasil pemaparan materi mengenai obat antihipertensi dari kelompok kami. Semoga materi yang telah kami paparkan tadi bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.